Dan di sini kalian dapat perhatikan bahwa member Stray Kids itu punya cloningan. Cloningan. Sejak era District 9 mereka itu udah punya cloningan ya teman-teman. Hey yo, what's up guys? I'm Sokim, selamat datang di channel YouTube aku. Nah, yang lagi nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harapkan seperti itu ya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, udah tahu apa yang akan kita lakukan hari ini? Yaps, bener banget. Kita akan ngebahas teori dari Stray Kids yang 1, 4, 3. Tapi teman-teman, sebelum itu boleh nggak sih aku minta satu hal dari kalian? Yuk dibantu yuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain, terutama kepada para stay. Karena aku yakin banyak juga dari stay yang nggak tahu tentang teorinya. Sebenarnya untuk teori dari case 140 ini benar-benar simple banget, tidak serumit teori-teori mereka yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan itu rumit banget coy, sampai kepala rasanya memecah. Tapi kalau untuk yang ini, itu mudah banget untuk dipahami, serius. Kita mulai dulu bahas dari judulnya. Untuk judulnya kan adalah Case 140. Nah, kalau kita terjemahkan kata case, ini berarti kasus. Nah, untuk yang 143 ini maksudnya apa sih? Jadi teman-teman, untuk angka 1, 4, dan juga 3 ini merupakan sebuah kode. Kode apakah itu apa? Kode dari 143 adalah kode I love you. Aku cinta kamu. Ya, lagunya agak gombal nih teman-teman. Jadi bagi kalian para stay, siap-siap aja dibikin baper oleh para member dari Stray Kids lewat lagu ini. Well, teman-teman, kita sudah tahu bahwa 143 ini merupakan sebuah kode I love you. Tapi kenapa sih 143 ini dapat menjadi kasus? Kenapa ada kasus 143? Apa yang terjadi? Hal itu sudah dijelaskan oleh para member Stray Kids melalui lirik lagunya. Dan coba kita baca seperti apa lirik lagunya. Peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan. Oke, jatuh cinta dengan pesona yang fatal. Wih, gombal banget ya kata-katanya ya. Pesona yang fatal cuy. Biasanya ya, setiap kalian mungkin ketemu sama orang, atau buat cewek-cewek nih, ketemu sama cowok gitu ya kan. Habis itu ada cowok yang bilang, wah lu cantik banget nih, lu parah banget, gue mimpiin lu tadi malam. 11-12 menurut aku liriknya, sama-sama gombal cuy. Next, Anda terus merangsang saya, AIDS. Jangan sampai ada yang salah paham ya dengan kata merangsang di sini. Perlu aku jelasin apa makna dari kata merangsang? Perlu deh kayaknya ya, supaya kalian juga tidak mikirnya kemana-mana gitu. Well teman-teman, merangsang yang dimaksudkan di sini adalah membangkitkan perasaan atau keinginan yang kuat. Sudah paham? Membangkitkan perasaan atau keinginan yang kuat. Itulah yang dimaksudkan merangsang dalam lirik lagu ini. Jadi, jangan ada yang salah paham. Next, ini masalah tanpa sumber, PR untuk dipekerjakan. Udah kayak sekolah aja ya dikarenakan masalah cinta ini. Bolehkah aku menjadi pacarmu? Tuh kan, ujung-ujungnya gombal cuy. Apakah jantung kalian masih aman? Kalau aman, boleh kita lanjut nggak untuk baca liriknya? Karena lirik yang lain ini lebih gombal loh teman-teman. Tidak ada kebohongan dalam sikapku terhadapmu. Tidak ada batasan, penuh kata-kata yang ingin aku katakan kepadamu. My case, tidak ada kata yang cukup di depan kesempurnaan. Parah coy, liriknya gombal banget. Ini siapa yang buat? Riraca lagi nggak? Well teman-teman, dari lirik tadi dapat kita simpulkan bahwa dikarenakan mereka ini sudah fall in love atau sudah jatuh cinta, timbullah sebuah keinginan yang kuat untuk menjadikan orang yang mereka cintai sebagai pacar mereka. Dan di sini kalian dapat perhatikan bahwa member Stray Kids itu punya cloningan. Cloningan. Kalau nggak salah ya, sejak era District 9 mereka itu udah punya cloningan ya teman-teman. Well, untuk cloningan Stray Kids di sini itu mewakili tentang hati mereka yang jatuh cinta ya teman-teman. Sekarang kan kita sudah tahu nih bahwa versi cloningan itu mewakili tentang hati mereka atau tentang perasaan mereka. Lalu, apa sih yang diwakili atau apa sih yang digambarkan oleh Stray Kids versi polisinya? Nah kawan-kawan, untuk Stray Kids versi polisi itu menggambarkan tentang bagaimana diri para membernya sendiri. Jadi dikarenakan mereka ini seperti polisi gitu ya kan, mereka akan merenungkan gitu, apa sih yang terjadi dalam diri mereka gitu, apa sih yang membuat mereka mengalami masalah. Dan ternyata setelah diteliti nih, ditelusuri layaknya seperti polisi yang memecahkan kasus-kasus, hal itu dikarenakan perasaan cinta yang timbul dari hati mereka. Dan kawan-kawan, supaya kalian juga dapat paham dengan jelas, di sini aku akan membacakan lirik lagunya lagi. Tapi sekali lagi aku kasih trigger warning buat kalian yang jantungnya lemah. Dimohon untuk tidak ikut membaca ya, karena takutnya kalian juga nanti makin baper guys. Next, coba kita baca ya. Kamu membuatku kehilangan kesabaran. Wow, emosi tak terkendali. Ingat, aku tidak pernah merasa baik-baik aja. Gila, gombal banget coy. Begitu banyak emosi bertabrakan. Kenapa? Berguling jauh di dalam kepalaku. Kamu membuatku buruk. Melucuti senjata bergerak cepat padamu dalam perjalananku.
Well guys, lirik tadi sudah menjelaskan bagaimana banyak hal yang membuat mereka kebingungan. Like mereka itu dalam problem, seperti yang sudah aku jelaskan pada awal tadi ya. Bahkan ada di scene-nya Felix, di saat dia sudah menangkap Monster Hearts. By the way, untuk Monster Hearts atau Monster Hati, ini tuh ibarat perasaan cinta ya teman-teman. Makanya pas ditembak sama IN, itu kan jadi IN versi cloningannya. Jadi kawan-kawan, untuk Monster Heart ini, itu yang akan merangsang perasaan mereka. Bahkan ya kawan-kawan, the power dari Monster Hati ini sangat besar. Bahkan ya kawan-kawan, Monster Hati ini aja itu sudah bisa ngidupin ayam yang sudah digoreng. Padahal Upin Ipin kan mau makan ya ayamnya ya kan. Tiba-tiba ayamnya dikenakan Monster Heart hidup lagi deh. Jadi maaf ya buat Upin Ipin hari ini nggak makan ayam karena ayamnya hidup dan bahkan nampar Felix. Ngadi-ngadi emang tuh ayamnya udah dihidupin sama Felix, masa Felixnya ditampar. Tidak tahu berbalas budi si ayam ya. Lupakan tentang ayam, mari kita fokus untuk scene-nya Felix. Nah kawan-kawan, kalau kalian perhatikan di papannya, itu tertuliskan Case 143. Lalu ada boneka Monster Hearts yang sudah ditangkap, dan ada juga kata di manakah si pembuat masalah ini. Temukan mereka. Jadi kawan-kawan, scene ini sudah jelas menggambarkan tentang bagaimana kekacauan yang sudah ditimbulkan oleh yang namanya cinta. Dan buat yang udah jatuh cinta pasti udah merasakan seperti apa posisi di saat kalian tuh jatuh cinta. Biasanya ya teman-teman, orang yang jatuh cinta itu tidak hanya selalu bahagia loh, selalu tersenyum setiap hari, enggak. Tapi mereka juga ada yang risau, ada yang sedih juga, ada yang kecewa. Intinya kalian tuh akan merasakan banyak emosi di saat kalian tuh merasakan yang namanya cinta. Fakta atau mitos nih? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Buat yang sudah merasakan jatuh cinta aja ya kawan-kawan. Buat yang belum kayaknya agak kurang relate sih kalau kita tanyakan tentang pertanyaan tersebut. Dan kawan-kawan inget nggak tentang lirik yang kita bacakan tadi? Kan itu ada lirik ya yang melucuti senjata. Udah paham nggak kawan-kawan dengan apa yang dinamakan dengan melucuti senjata? Kalau belum paham boleh nggak aku jelasin? Kalau boleh aku jelasin ya teman-teman. Jadi seperti yang sudah aku searching di sini, kan aku juga agak kurang paham tentang yang namanya senjata-senjata. Di sini disebutkan bahwa untuk pelucutan senjata itu merupakan tindakan mengurangi, membatasi ataupun meniadakan yang namanya senjata. Pelucutan senjata itu juga seringkali dilakukan dalam bentuk pemusnahan total senjata penghancuran massal. Oke teman-teman, seperti itulah makna dari melucuti senjata. Terus maknanya apa nih? Kan aku juga yakin kalian juga pasti masih belum paham ya makna ataupun korelasi dengan lagu Stray Kids itu apa. Nah kawan-kawan, kalau kalian perhatikan di saat IM menyanyikan lagu ini, dia juga akan menembakkan Monster Hearts. By the way, IN kan yang nyanyi. Seandainya kalau aku salah nanti koreksi ya di kolom komentar. Jadi kawan-kawan, scene ataupun lirik yang dinyanyikan di bagian ini itu sudah menjelaskan bagaimana dia ingin menghilangkan perasaan tersebut. Namun pada akhirnya itu tidak bisa. Lalu kenapa tidak bisa? Kenapa sih untuk perasaan cinta ini tidak bisa dihilangkan? Mengapa? Jawabannya adalah ada pada lirik ini. Untuk lebih jelasnya langsung aja aku baca ini ya teman-teman. Kenapa saya terus tertarik? Saya ditarik seperti magnet. Oh, aku tidak bisa menjelaskan reaksi ini. Hanya 143. Mengapa aku terus tertarik? Aku hanya memikirkan kamu. Aku tidak bisa menjelaskan emosi ini. 143, aku mencintaimu. Waduh, liriknya sangat-sangat gombal. Anyway, jantung kalian masih aman kan? Soalnya ini dari tadi kita ngebahas tentang bagaimana sweetnya para member Stray Kids. Aku yakin kalian-kalian yang nonton juga merasa tidak aman deh dengan lirik-lirik yang ini. Karena liriknya juga sangat meresahkan ya kawan-kawan. Jadi teman-teman, dari lirik yang sudah kita bacakan tadi, kita sudah mendapatkan jawaban. Jawaban kenapa perasaan itu tidak bisa dihilangkan adalah dikarenakan aku mencintai kamu. Jadi dikarenakan perasaan cinta itu, aku terus tertarik layaknya magnet dan juga terus memikirkan kamu. Dan bahkan ya kawan-kawan, di lirik yang di bagian akhir kalau kalian baca-baca nih translate-nya, mereka juga menjelaskan bagaimana cinta itu membuat mereka jatuh lebih dalam. Dan di saat mereka mencoba untuk keluar ataupun melupakan rasa cinta itu, mereka nggak bisa. Karena mereka tidak bisa untuk keluar ataupun melupakan ataupun menghilangkan rasa cinta itu, apakah kalian bisa menjadi pacar mereka? Komen di kolom komentar ya. So, kesimpulannya adalah Case 143 itu menceritakan bagaimana cinta terkadang membuat kita dalam problem. Sehingga mau tidak mau harus menyelesaikan kasus tersebut atau menyelesaikan masalah tersebut. Dan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah cinta tersebut adalah mendapatkan cinta itu. Well teman-teman, seperti itulah teori dari Case 143. Dan jujur aku lebih suka Case 143 ketimbang Maniac. Pada awalnya ya teman-teman, aku suka banget sama Maniac. Tapi pas ada Case 143, aku kayak langsung oleng ke Case 143. Karena untuk lagunya emang bener-bener ngebuat kita juga bahagia. Lebih dari Maniac. Sebenarnya tuh Maniac juga ngebuat kita pas dengerin itu juga happy-happy gimana gitu ya kan. Tapi untuk yang 143, apalagi kalau kita baca lirik lagunya, tambah bahagia juga ya kawan-kawan. Karena lirik lagunya juga wah
Emang amazing sih. Dan gimana pendapat kalian mengenai teori yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan mungkin ada kawan-kawan yang mau menambahkan, nanti langsung aja komen di kolom komentar. Well teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. Dan mungkin ada dari kalian yang pengen request, Kak nanti tolong dong bahas teori Stray Kids yang ini, teori Stray Kids yang ini. Karena kan ada beberapa teori yang belum aku bahas juga. Nanti langsung aja komen di kolom komentar ya kawan-kawan. Dan kalau video ini tembus 10.000 ya, aku juga bakalan bahas teori Stray Kids yang lain. Jadi buat kalian yang gak mau ketinggalan, langsung aja subscribe. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Goodbye.